Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya, kalau pada akhirnya kita harus menghadapi kenyataan karena di episode ke-26 nanti yang bakal tayang di episode besok, kita harus melihat Mutiara yang angkat kaki dari rumahnya Kenzo. Yap, ini tuh adegannya udah tersebar banget di behind the scene, mau di aplikasi manapun, di medsos manapun, teman-teman Mimin yakin pasti udah lihat. Apalagi di video sebelumnya pun juga di channel Dramanesia ya, hanya di Dramanesia Mimin udah upload juga bagaimana dan apa yang terjadi sampai bisa hasilnya pun menjadi positif antara Firman dan juga Mutiara. Nah, kita lupakan dulu permasalahan ini, teman-teman gak perlu khawatir karena ujung-ujungnya Mutiara pun juga gak akan pergi meninggalkan Kenzo dari rumahnya Kenzo. Kenapa? Kita ulik bareng-bareng dan kita bahas bareng-bareng. Ya, jadi memang ini menjadi cukup seru dan intens sekali apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya. Di sini setelah tahu dan banyak hal yang terjadi, kenapa begini, kenapa begitu, membuat Kenzo pun juga pada akhirnya sadar kalau ini ada sesuatu yang salah juga. Terlebih lagi kecurigaan dari Mutiara yang melihat Sandra di rumahnya Firman semakin makin membuat Kenzo pun juga nggak bisa lagi tinggal diam. Kenzo sadar kalau ini pasti ada seseorang yang menyeting semuanya supaya Mutiara pun juga bisa segera pergi dari rumah. Apalagi Kenzo pun juga sadar memang semenjak kali pertama Mutiara menginjakan kakinya di rumah, Sandra dan juga Rianti ini menjadi orang yang paling ingin melihat Mutiara untuk pergi dari rumah. Pada awalnya mungkin Kenzo ini bakal curiga sama Rianti. Tapi setelah dipikir-pikir sepertinya semua ini ada andil dari Sandra. Seperti apa yang nanti bakal diceritakan oleh Mutiara kepada Kenzo juga. Nah, memang yang cukup uniknya adalah begini. Mutiara tuh selalu ingin segera untuk tinggal sama ayah kandungnya teman-teman. Yaitu Firman ya, padahal ayah palsunya. Kenapa? Karena ya bagi Mutiara ya ini sebuah kebanggaan, apalagi kan ini wasiat terakhir dari Widuri ya teman-teman. Makanya Mutiara sampai se-excited itu, sepengen itu untuk bisa tinggal bareng sama orang tua kandungnya. Lagi pula siapa sih yang gak mau tinggal sama orang tua kandung? Cuman, nah entah kenapa Mutiara pada akhirnya ingin bercerita semuanya kepada Kenzo tentang melihat Sandra dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhir secara perlahan Mutiara mulai ragu. Ini sih udah pasti ketebak banget lah ya teman-teman. Kalau ujung-ujungnya Mutiara pasti bakalan ragu dan merasa ada yang aneh. Ini memang gak bisa disalahkan juga. Apalagi kalau kita melihat bagaimana semua siklus yang terjadi, pola yang berturut-turut seperti hanya ingin membuat Mutiara pergi, pada akhirnya bikin Mutiara pun juga sadar, kayaknya ini ada sesuatu yang janggal juga. Kenzo pun juga sama. Makanya Kenzo dan Mutiara akan berupaya dan berusaha untuk menjebak orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Karena bukan yang seuzon teman-teman, tapi nggak masuk akal aja. Di sini pun juga Kenzo menjelaskan semuanya kepada Mutiara supaya Mutiara pun juga bisa benar-benar mengerti kalau di sini Kenzo nggak ada maksud apa-apa. Kenzo pun juga akhirnya menyampaikan lagi apa yang sudah Kenzo sampaikan di episode sebelumnya. Saya nggak berusaha untuk menahan kamu, tapi kita tunggu dulu. Ini hasilnya terlalu aneh. Kalau emang benar orang tua kamu telah mencari kamu selama 20 tahun lebih lamanya, kenapa baru sekarang? Kenapa di saat kamu udah bekerja di sini, di saat kita udah mulai deket, terus di saat banyak hal yang intinya tuh nggak masuk akal lah dalam hati dan pikiran Kenzo. Nah, Mutiara tuh masih belum mengerti teman-teman maksudnya Kenzo tuh seperti apa. Tapi Kenzo pun juga menjelaskan, pikir lagi deh, kalau emang benar-benar itu adalah ayah kandung kamu, kalau kamu percaya udah kamu pergi aja. Tapi coba lihat, perhatiin. Pasti ada gelagat yang aneh dan mencurigakan. Mungkin dia berhasil ngejawab semua pertanyaan kamu tentang ibu kandung kamu atau ibu angkat kamu. Tapi coba, tanyain lagi hal yang lain dan coba perhatiin apa yang kira-kira mencurigakan. Nah disinilah baru Mutiara pun juga mengerti. Cukup wajar teman-teman. Maksudnya kan Mutiara tuh menggebu-gebu ya mencari ayah kandungnya. Jadi pasti seperti butuh waktu dulu menenangkan diri untuk bisa mengerti apa yang Kenzo maksud. Tapi pada akhirnya mengerti juga. Dan juga akhirnya Mutiara pun juga setuju untuk percaya kepada Kenzo. Kenzo pun juga nambahin lagi, saya percaya kalau hal yang kayak gini pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya cuma gak mau kamu terjerumus ke dalam hal yang salah. Nanti keluar dari rumah kamu kena masalah, saya lagi yang kena. Biasalah Kenzo banget tuh kalau udah ngomong kayak gitu teman-teman. Pak Aditya pun juga bilang hal yang sama. Makanya Kenzo udah tunggu dulu, sabar dulu, kita cari tahu dulu kebenarannya. Nanti kalau emang sudah benar-benar terjadi, baru kita bakal bareng deh
anterin kamu ke ayah kandung kamu kalau emang hasilnya tuh ini tuh beneran positif dan emang kamu adalah anak kandung dari si manusia ini, teman-teman. Mutiara pun juga mengerti. Nah, karena suspek berikutnya adalah Sandra dan orang yang paling dicurigai adalah Sandra, Kenzo pun pada akhirnya diam-diam menyelidiki Sandra. Awalnya Kenzo ini nggak mau terlalu menyelidiki Sandra karena ngerasa kalau Sandra tuh kayaknya kalaupun benci sama Mutiara kayaknya nggak mungkin sebenci itu. Apalagi sama seperti Kayla, Sandra ini adalah teman baik dari Kenzo sejak kecil. Jadi bagi Kenzo yang mikirnya logis dan mikir Sandra udah berubah dan lain sebagainya macamnya, kayaknya enggak. Cuman Kenzo inget kata-kata Mutiara kalau Mutiara tuh ngelihat Sandra di depan rumahnya Firman, sehingga bikin pada akhirnya Kenzo pun ya udahlah cari tahu dulu aja. Toh kalau emang benar-benar ketahuan pun juga ya udah, kalau enggak pun juga ya udah. At least di sini Kenzo berusaha keras gimana caranya supaya bisa nemuin bukti biar Mutiara tuh nggak pergi dari rumahnya Kenzo. Karena hati Kenzo ini tuh nggak tenang, teman-teman. Bukan karena Kenzo takut kehilangan Mutiara aja ya, tapi yang nggak tenang aja. Maksudnya kan kalau Kenzo tahu, oh ini jelas orang tuanya, turunannya jelas, dari sini datangnya, tes DNA-nya pun juga benar-benar nggak dimanipulasi dan lain sebagainya macamnya, maka Kenzo pun juga pasti bakal mengerti dan nggak mau untuk ambil bagian dan nggak mau untuk ikut campur kan. Tapi ini tuh benar-benar beda, teman-teman. Sama sekali ibaratnya tuh kayak ada yang dicampur tangan, disetting, sehingga ini malah bikin Kenzo semakin curiga juga. Akhirnya Kenzo pun juga diam-diam mencari tahu semuanya di belakang Sandra dan juga Firman, hingga pada akhirnya ada satu pertemuan antara Sandra dan juga si manusia ini alias ayah palsu dari Mutiara yang diketahui oleh Kenzo dan juga Mutiara. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga naik pitam dan gak bisa berkutik lagi. Seperti yang udah Kenzo katakan sebelumnya juga, Kenzo ini tuh orangnya sangat logis. Kalau memang dirasa gak ada buktinya dan gak ada di depan mata Kenzo, maka Kenzo gak akan memperpanjang masalahnya. Tapi karena ini di depan mata Kenzo, maka Kenzo pun juga langsung untuk melabrak Sandra. Tujuannya apa? Ya udah jelas, ngapain kok Sandra tiba-tiba kenal banget nih sama Firman? Kan aneh, teman-teman. Sandra sama Mutiara itu hubungannya kurang baik dan gak bagus. Sedangkan Sandra loko dengan gampangnya bisa dekat sama Firman. Dan ini pada akhirnya membuat Kenzo pun langsung merekam semua pembicaraan dari Firman dan juga tentu saja Sandra, dan pada akhirnya langsung bongkar masalah ini kepada Mutiara supaya Mutiara tahu kalau ternyata Firman adalah orang bayaran dari Sandra. Ya simpelnya begini, banyak pembicaraan yang terjadi ya, cuman ini singkat aja biar nggak terlalu banyak makan durasi. Di sini pun juga Kenzo benar-benar kesal dan pada akhirnya terpaksa harus melaporkan masalah ini ke kantor polisi karena Kenzo nggak punya pilihan lain. Kenzo mungkin terlihat nggak mungkin lah lapor polisi untuk Sandra. Tapi kalau udah menyangkut Mutiara, plus ditambah lagi Kenzo udah mulai sayang sama Mutiara, dan ini adalah sudah tindakan kriminal karena mengaku-ngaku sebagai ayah kandung dan juga membayarnya, maka mau gak mau Sandra pun juga harus membayarnya. Dan pada akhirnya Sandra pun mengaku sudah membayar Firman menjadi ayah palsu Mutiara. Mamam deh Sandra, makanya jadi orang jangan jahat. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.